Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kepada dosen matkul Nasih Mansuh yaitu Bapak Andi Winata. Di sini saya akan menyelesaikan tugas Nasih Mansuh. Ayat pertama yakni suratul Furqan, laisa fiha naskhun lakinna fiha ayatani. Pada surah Al-Furqan tidak ada nasakh atau pembatalan hukum dalam surah ini, tetapi ada dua ayat yang membahas tentang surat Al-Furqan. Al-ayatul ula qauluhu ta'ala. Ayat pertama yaitu yang berbunyi firman Allah, wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Qala ba'duhum aktsarun nas 'ala anna qawlahu salaman mansukhun bi ayatil qitali. Sebagian ulama mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat bahwa firman Allah yang lafadznya salaman telah dinasakh atau dihapus hukumnya oleh ayat tentang perang. Namun wa qauluhu ta'ala salaman min tabarru'u wa laisa min tahayyati. Namun firman-Nya salaman itu di sini bermakna pernyataan ketidakterlibatan, bukan salam. Kemudian qala al-Qadi Muhammad bin Arabi berkata bahwa kami telah menjelaskan dalam kitab Al-Imla li Anwar Al-Fajr dan Al-Ahkam makna ayat ini secara lengkap, dan berpendapat Sibawayh mengenai ayat ini adalah bahwa lafaz salam di sini bermakna ketidakterlibatan, bukan salam penghormatan. Yang benar dalam hal ini adalah bahwa makna zahir dari kata lafaz salam di sini dapat bermakna salam penghormatan atau kata yang baik, dan keduanya tidak dapat dipastikan. Apapun makna yang dimaksud, ayat ini dikhususkan dalam dua hadis dengan perintah berperang yang masih berlaku terhadap ahlul dhimmah dan orang-orang bodoh dari kalangan muslim terhadap muslim lainnya. Sesungguhnya baik untuk menahan kekasaran seorang muslim terhadap muslim lainnya, selama hal itu tidak menyebabkan kehinaan atau bahaya baginya, tidak ada salahnya untuk memberikan salam penghormatan dan menjawab dengan kata yang baik. Adapun terhadap dhimmi atau orang non-muslim yang hidup di bawah perlindungan Islam, Allah telah mengizinkan untuk bersikap lembut dan berbuat baik kepadanya, tetapi tidak boleh menoleransi kekasarannya, karena hal itu tidak diperbolehkan bagi seorang muslim dalam keadaan apapun. Kemudian wal ayatu ats-tsaniyatu qauluhu ta'ala. Pada ayat kedua Allah berfirman, yakni berbunyi walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yang artinya dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan yang lain bersama Allah. Dua ayat ini kami telah menjelaskan bahwa ayat ini dikhususkan bagi orang yang bertaubat, khususnya bagi orang yang sengaja membunuh dalam segala bentuknya di kitab ini, dan hukum-hukumnya. Maka jika firman-Nya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan jelas, maka balasannya adalah neraka jahanam, bersifat umum dalam ayat tersebut. Maka firman-Nya illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, adalah pengecualian untuknya dalam ayat ini yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad, sehingga maknanya menjadi teratur. Jika kita melihat pada dua ayat ini secara khusus, maka ayat pertama bersifat umum, tetapi pengecualian dari hukumannya menyisakan orang yang bertaubat. Jika dikatakan meskipun pengecualiannya tersebut dalam bentuk pengecualian, ia adalah nasakh, karena ayat kedua turun setelah ayat pertama setahun kemudian. Kami katakan
Keterlambatan turunnya tidak mengharuskan ayat tersebut memiliki sifat nasakh. Karena ayat tersebut tidak menentang ayat sebelumnya yang dikhususkan, tidak menentang yang umum, dan apa yang tidak memenuhi syarat nasakh maka tidak dianggap sebagai mansukh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ayat yang kedua, yakni pada surat Asy-Syu'ara. Ini laisa fiha naskhun, tidak ada nasikh dalam surat Asy-Syu'ara. Wa qad dzakara an-nas fiha qauluhu ta'ala. Orang-orang menyebutkan pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi wasyu'ala'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan yang artinya, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah dan bahwa mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Kemudian qalu naskhaha qauluhu ta'ala. Mereka berkata bahwa ayat tersebut telah dinasakh atau dihapus hukumnya dengan firman Allah yang berbunyi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Namun kami telah menjelaskan bahwa pengecualian atau istisna bukanlah nasakh. Kemudian pada surat yang ketiga, yakni pada surat An-Naml, fiha ayatun wahidatun wa hiya qauluhu ta'ala. Terdapat satu ayat yang diduga mansukh, yaitu seperti firman Allah yang berbunyi faqul innama ana minal mundharin, yang artinya maka katakanlah sesungguhnya aku hanyalah hanya salah satu seorang dari pemberi peringatan. Quran surat An-Naml ayat 92. Pada ayat ini dianggap telah dinasakh oleh ayat yang tentang kewajiban berperang atau ayat qital sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya pada surat Al-Qasas, yakni fiha ayatun wahidatun wa hiya qauluhu. Terdapat satu ayat mansukh pada surat Al-Qasas yang berbunyi, firman Allah yang berbunyi salamun alaikum la nabtaghi al-jahilin. Kemudian qalu naskhatuha ayatul qitali. Sebagian orang mengatakan bahwa ayat ini telah dinasakh oleh ayat tentang kewajiban berperang atau ayat qital. Namun wasahihu annaha muhakkamatun ma'naha at-tabarru'u wa laysa at-tahiyyatu. Namun pendapat yang benar adalah bahwa ayat ini bersifat muhkam atau tidak dinasakh. Maknanya adalah sikap berlepas diri atau tabarri dan bukan merupakan bentuk salam penghormatan. Qala al-Qadi Muhammad bin Arabi rahimahullah qad qaddamna min qawlihim an qawlahu fi suratil Furqani qalu salaman. Qadi Muhammad bin Al-Arabi rahimahullah berkata, kami telah menyebutkan dalam penjelasan tentang firman Allah dalam surat Al-Furqan, yakni qalu salaman, yakni salam, bahwa maknanya adalah sikap berlepas diri atau tabarri. Dengan demikian makna yang mansub atau kata kerja yang objek, kata-kata dengan objek, dan marfu' kata benda tanpa objek dalam kedua ayat tersebut menurut mereka sama saja. Hal ini dapat dipahami karena dalam surat Al-Furqan kata kerja disambungkan dengan masdar, sehingga memilih bentuk mansub, sedangkan dalam ayat ini jarak antara kata kerja dan objek dipisahkan oleh dua kalimat, sehingga bentuknya menjadi istisnaf atau permulaan baru. Wahum qala ba'duhum. Kami mengatakan dalam ayat ini sebagaimana kami katakan dalam ayat sebelumnya, jika maknanya adalah salam penghormatan, maka salam ini dikhususkan kepada orang kafir dan tetap berlaku terhadap pemberontak di kalangan kaum muslim. Jika maknanya adalah orang berlepas diri atau tabarri, maka hal ini tetap berlaku sebagaimana kewajiban berperang, karena keduanya
tidak saling bertentangan, bahwa saling mendukung. Wahum pendapat yang lain, qala ba'duhum, sebagian orang berpendapat bahwa dalam surah ini terdapat juga kisah Nabi Musa alaihissalam tentang pernikahannya dengan salah satu dari dua putri Shu'aib yang mengandung beberapa perkara. Yang pertama yakni pernikahan dengan salah satu dari dua putri atas kesepakatan salah satu dari dua masa kerja. Dua, pernikahan dengan mahar berupa tenaga fisik atau tanpa harta. Yang ketiga yakni pernikahan dengan salah satu dari dua putri tanpa penentuan jelas siapa yang dimaksud. Yang keempat yakni pernikahan tanpa pembayaran mahar di awal. Semua ini dikatakan tidak berlaku hukumnya atau tidak diamalkan. Kemudian catatan dari Ibu Al-Arabi radhiyallahu an berkata, tidak ada satupun dari apa yang disebutkan di atas yang merupakan nasakh. Semua itu adalah bagian dari hukum syar'i. Pernyataan bahwa Nabi Musa menikah dengan salah satu dari dua putri atas salah satu dari dua masa kerja tidak benar. Ia menikah atas masa kerja yang jelas dan jika ia menambah masa kerja itu adalah atas kehendaknya sebagai bentuk kebaikan atau tatawwu. Kemudian pernikahan dengan mahar berupa tenaga kerja, fisik atau tanpa harta adalah sesuatu yang berlaku hukumnya. Kemudian pernikahan tanpa pembayaran mahar sebelum akad tetap berlaku hukumnya. Kemudian pernyataan bahwa Nabi Musa menikahi salah satu dari dua putri tanpa penentuan yang jelas atau tidak benar, baik berdasarkan nas Al-Quran maupun riwayat yang sahih. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ayah mereka bermaksud menikahkan salah satu dari kedua putrinya. Jika Nabi Musa menyatakan kesediaannya, maka pernikahan itu terjadi dengan putri yang telah ditentukan. Semua masalah ini telah dijelaskan secara rinci dalam kitab tafsir tentang hukum-hukum Al-Quran. Kemudian pada surat selanjutnya yakni pada surat Al-Ankabut, fiha ayatani. Pada surat Al-Ankabut terdapat dua ayat yang dianggap mansukh. Al-ula qauluhu ta'ala, ayat pertama yakni firman Allah yang berbunyi, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Yang artinya, dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Kemudian penjelasannya telah disebutkan sebelumnya pada surat An-Nahl dan lainnya. Kami telah menjelaskan bahwa pada awal syariat, perintah untuk berdialog dengan ahli kitab ini dianggap telah dinasakh oleh ayat tentang kewajiban berperang atau ayat Qital. Namun perintah ini tetap berlaku terhadap orang-orang yang kafir atau ahli bid'ah yang tidak dapat dihadapi kecuali dengan cara berdialog atau debat tersebut. Al-ayatu ats-tsaniyatu qauluhu ta'ala. Pada ayat yang kedua seperti firman Allah yang berbunyi, ya innama ana nadhirum mubin, yang artinya dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Penjelasan tentang ayat ini telah disebutkan sebelumnya bahwa ayat tersebut dianggap dinasakh oleh ayat-ayat tentang kewajiban berperang atau ayat Qital. Kemudian pada ayat selanjutnya yakni pada surat Ar-Rum, fiha ayatun wahidatun. Terdapat satu ayat yang dianggap mansukh pada surat Ar-Rum. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala yang berbunyi, fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Yang artinya, maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran itu membuatmu gelisah. Quran surat Ar-Rum ayat 60. Qad taqaddama annal amra bisabrihi alaihim mansukhun bi ayatil qitali fihim. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perintah untuk bersabar terhadap mereka dianggap telah dinasakh oleh ayat-ayat tentang kewajiban berperang atau ayat Qital.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merasa terganggu oleh sikap keras kepala dan penolakan mereka hingga dikatakan kepada beliau, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Artinya, barangkali engkau akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 3. Beliau juga bersabda, "Lau anna 'indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bidzalimin." Artinya, seandainya aku memiliki apa yang kalian desak agar segera datang, niscaya telah selesai urusan antara aku dan kalian, dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Quran surat Al-An'am ayat 58. Dan dikatakan pula kepada beliau, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Artinya, apakah engkau hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang yang beriman? Quran surat Yunus ayat 99. Demikianlah masih banyak ayat serupa yang menunjukkan makna seperti yang telah disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya yakni suratul Luqman. Fiha ayatun wahidatun wa hum fiha ba'duhum. Terdapat satu ayat yang dianggap mansukh pada surat Luqman menurut sebagian pendapat. Qauluhu ta'ala, firman Allah yang berbunyi, anishkur li wa liwalidaik, yang artinya bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Sebagian orang menganggap ayat ini dinasakh oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqulu ma sya'allahu ma wa syi'ta walakin qulu ma sya'allahu thumma syi'ta. Janganlah kalian berkata apa yang dikehendaki Allah dan engkau, wahai Nabi, tetapi katakanlah apa yang dikehendaki Allah kemudian engkau. Namun pendapat yang benar adalah bahwa Nabi Muhammad SAW mendengar seseorang berkata, yang artinya barang siapa menaati Allah dan Rasulnya maka ia telah mendapat petunjuk, dan barang siapa mendurhakai keduanya maka ia telah sesat. Nabi Muhammad SAW mengingkari ucapan tersebut karena ia menggabungkan Allah dan Rasulnya dalam satu dhamir, sedangkan mengucapkan secara terpisah baik dengan penghubung wawu, fa atau thumma diperbolehkan dan dianggap benar. Adapun hadis yang disebutkan di atas tidaklah sahih. Wahum, pendapat yang lain, sebagian ulama menyebutkan bahwa firman Allah Ta'ala, wa man kafara fala yahzunka kufruh, dan barang siapa yang kafir maka janganlah engkau bersedih hati karena kekafirannya, dianggap telah dinasakh maknanya oleh ayat-ayat tentang kewajiban berperang atau ayat qital. Namun, qala al-Qadhi Muhammad bin Arabi mengatakan tidak ada makna nasakh dalam ayat ini karena Nabi Muhammad SAW senantiasa merasa iba dan bersedih hati atas kekufuran mereka serta berduka karena sikap keras kepala mereka. Perasaan ini tetap ada sejak awal masa dakwah hingga akhir hayat beliau, baik sebelum kewajiban berperang maupun setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat selanjutnya yakni suratul Madaji. Surat Madaji adalah surat yang diawali dengan ayat pertama yakni pada 3 huruf seperti alif lam mim, alif lam ra. Pada surat ini yakni fiha ayatun wahidatun wa hiya qauluhu ta'ala. Terdapat satu surat pada surat Sajdah seperti yaitu firman Allah yang berbunyi, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Ayat ini dianggap telah dinasakh oleh ayat-ayat tentang kewajiban berperang yakni ayat qital. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.